Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel DK6060 Bro. Dari desa Manikyang kita akan eksplor suasana pedesaan dan kita akan start dari desa Batu Aji. Jadi di kesempatan pagi hari ini, Om Bro akan mengajak kembali teman-teman semuanya untuk eksplor suasana pedesaan. Dan kita start dari desa Batu Aji teman-teman. Tuh panoramanya di belakangnya Om Bro. Estetik asik, nanti teman-teman bisa lihat di video. Widih, mantap ya di depan. Dan sawahnya sedang bagus hijau nih teman-teman di Batu Aji. Update-nya untuk awal April di tanggal berapa nih teman-teman, di tanggal 5 April tahun 2026 ya. Biar padinya lagi cantik-cantiknya tuh panoramanya teman-teman. Widih, estetik asik ya. Udah pernah nih kita dikira. Iya. Subak, desa adat Tacung ini teman-teman tuh. Widih, panoramanya estetik asik ya teman-teman. Oke ya teman-teman semuanya. Oke, sekarang Om Bro sudah tiba di Desa Gadung Sari teman-temanku. Padinya juga lagi estetik asik ya di sini. Ya, dari sumber sungai air terjun Tibu Sampi teman-teman. Tuh, mantap ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel DK6060 Bro. Jadi di kesempatan pagi hari ini Om Bro akan mengajak kembali teman-teman semuanya untuk eksplor suasana pedesaan. Dan kita start dari desa Batu Aji teman-teman. Tuh panoramanya di belakangnya Om Bro. Estetik asik, nanti teman-teman bisa lihat di video. Sebelum Om Bro lanjut, Om Bro mau doakan dulu semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Dari Banjar Pelem di desa Batu Aji, kita akan lanjut dulu perjalanannya untuk eksplor suasana pedesaan di Kabupaten Tabanan, Bali. Oke ya teman-teman semuanya, jadi dari gerbang Subak Indah Serasi ya, dari Subak gerbang Indah Serasi di desa Batu Aji ini kita akan melanjutkan perjalanannya teman-teman. Tuh Om Bro tengok kanan kiri panorama sawahnya estetik asik ya. Tuh teman-teman, sudah menghijau padinya. Jadi seperti prediksi Om Bro waktu di konten sebelumnya, mungkin di awal April atau akhir Maret itu padinya sudah menghijau teman-teman. Dan nanti kalau teman-teman ada yang punya info ya, kalau misalnya ada tanah dijual nih di bagian sebelah sini ya, barang 3 atau 400 meter persegi atau 4 area lah, boleh info-info Om Bro ya, harga bagus. Nanti kita akan coba untuk ambil untuk buat spot base campnya DK6060 Bro untuk konten perjalanan atau mungkin untuk konten starting point kita untuk explore Pulau Dewata Bali di suasana pedesaan teman-teman. Oke Pak,
Kita akan masuk ke gerbang Subak Indah Serasi, Desa Batu Haji, teman-teman. Jadi kalau ada selalu teman-teman yang bertanya itu Om Bro di mana, starting pointnya biasanya di IG kan. Nah inilah dia teman-teman, di daerah Desa Batu Haji. Jadi seperti inilah vibes-nya. Kalau teman-teman datang di pagi hari, sangat-sangat estetik asik. Panorama Gunung Batu Karu bisa terlihat tadi di awal video tuh. Widih, mantap ya di depan. Dan sawahnya sedang bagus nih, hijau nih teman-teman di Batu Haji. Update-nya untuk awal April di tanggal berapa nih teman-teman? Di tanggal 5 April tahun 2026 ya. Hari Minggu, Hari Banyu Pinaruh. Selamat Hari Raya Saraswati dan Hari Raya Banyu Pinaruh untuk teman-teman umat Hindu Sedharma yang merayakannya. Oke. Jadi kita akan lanjut lagi teman-teman dari pintu masuk gerbang Subak Indah Serasi, Subak Gerbang Indah Serasi Desa Batu Haji. Kita akan menuju ke jalanan estetik asik di depan. Jadi seperti inilah update-nya untuk teman-teman ketahui di kesempatan pagi hari ini di Desa Batu Haji ya. Yang mana di sini juga sudah banyak ada perumahan-perumahan teman-teman. Tuh di sebelah timur itu sudah banyak ada perumahan-perumahan BTN dan perumahan subsidi di Desa Batu Haji ini. Dan harga tanahnya di sini mungkin juga sudah cukup lumayan ya. Dan ini merupakan, kalau ada yang bertanya, ini kok senang sekali Om Bro start dari Desa Batu Haji ya. Ini merupakan starting point favoritnya Om Bro untuk teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel DK 6060 Bro. Sebelum nanti kita lanjut lagi untuk explore di suasana pedesaan, panorama persawahan dan pegunungan, teman-teman subscribe dulu ya, nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lupa untuk follow akun Instagram, TikTok, dan Facebooknya Om Bro teman-teman. Oke, kita lanjut dulu menuju ke spot jalan estetik asik di Desa Batu Haji. Oke ya, nah ini di depan adalah spot jalan estetik asik teman-teman. Tuh, sawahnya sudah mulai ditanam di sini. Artinya nih bulan Juni awal kita ke sini teman-teman. Biar padinya lagi cantik-cantiknya tuh panoramanya teman-teman. Widih, estetik asik ya. Gunungnya luar biasa, mantap. Terlihat hampir full view dari area spot ini teman-teman. Sangat-sangat luar biasa. Dan beginilah POV kalau teman-teman motoran pagi untuk menuju ke Nyeduh Kopi, mungkin bisa starting point dari sini. Atau teman-teman mau menuju ke Jatiluwe, mungkin bisa starting point juga dari sini teman-teman. Tuh panoramanya, widih ya, estetik asik. Tapi nanti mungkin Om Bro akan ngeres di depan ya, di Subak Pacung namanya kalau Om Bro nggak salah. Bukan, di Subak Kesiut di depan. Jadi itu merupakan salah satu jalur estetik asik juga di depan. Jalurnya lebih kecil daripada ini teman-teman. Dan di sini sepertinya sudah akan mulai dibangun perumahan ya. Sepertinya sih, kalau jadi ini bagus nih. Mantap. Enten tanah kapling nih Pak? Ya. Enten tanah kapling. Enten iki kapling. Oh, kuda perkara niki Pak, Pak. Niki uli kerobokan pedandingan yang itu. Nggih. Ini support tadi ya 190 gitu. Oh, niki satu are. Dua are. Satu are atau 90. Tanahnya dua are. 190 per are. Per are. Dua are niki, Pak. Dua are sana. Oh, nggih. 190 juta nego katanya teman-teman. Coba dah nanti Om Bro cari info valid ya. Kalau itu, dan itu memang zonanya zona kuning. Kayaknya Om Bro tertarik teman-teman. Karena memang kan infrastruktur jalannya lebar. Terus panorama gunungnya kelihatan full view juga. Ada sawah-sawah juga sini masih tenang, estetik asik. Warga masyarakatnya juga ramah kayak gitu teman-teman. Oke ya, kita lanjut lagi. Dan inilah dia dari Desa Batu Haji kita akan menuju ke Subak Kesiut. Desa Adat Pacung. Nah, ke Desa Adat Pacung kita teman-teman. Sebelum nanti menuju ke Kesiut. Sip. Kita melewati jalur perkebunan yang agak sedikit creepy di sini. Mungkin kalau teman-teman melihat, oh apanya creepy Om Bro. Biasa aja ya. Coba nanti kalau teman-teman lewat jalur ini ya sendiri. Agak sedikit creepy, agak sedikit merinding karena di atas ini sepertinya ada kuburan kalau Om Bro nggak salah. Kalau nggak salah ya, apa yang di jalur satunya gitu, ada setre teman-teman. Setre itu kuburan adat Bali.
Tapi nggak sih, aman sih. Oh, bukan di sini teman-teman, di tempat yang lagi satunya. Oke, kita lanjut dulu, nanti Om Bro update lagi di depan untuk teman-teman semuanya. Oke ya, dari Banjar Pekraman Pacung kita akan melewati jalur estetik asik teman-teman semuanya, jalur subak, jalur persawahan di daerah desa adat Pacung. Om Bro nggak tahu ini masih masuk Batu Haji desanya atau sudah masuk desa adat Kesiut, desa dinas Kesiut. Padinya teman-teman sudah cukup tinggi ya, estetik asik. Coba nanti di depan kita akan terbangkan aerial video untuk melihat lebih luas lagi ke estetik asikan panorama persawahan yang ada di Subak desa adat Pacung ini teman-teman. Tuh, widih, panoramanya estetik asik ya teman-teman semuanya. Jadi dosis seminggu sekali kita harus menikmati panorama persawahan seperti ini untuk mencuci mata. Selamat pagi Bapak. Tuh teman-teman, di panorama gunungnya ya, estetik asik. Nah, ini adalah jalur persawahan atau jalur subak teman-teman, untuk petani membawa komoditi atau perlengkapan proses produksi pertanian. Jadi kalau teman-teman bertanya, ini jogging track ya, bisa dipergunakan untuk jogging track, bisa juga dipergunakan untuk petani membawa hasil panen atau peralatan-peralatan penunjang produksi pertanian. Tuh, padinya sudah sedang cantik-cantiknya nih teman-teman, kayaknya estetik asik kalau kita terbangkan drone. Syukurnya ada info menarik ya teman-teman. Di satu sisi menarik mungkin bagi Om Bro, tapi tidak menarik juga di sebagian teman-teman. Jadi kan jalan tol jalan tol Denpasar Gilimanuk itu kan ditunda teman-teman pembangunannya. Nah, kalau ditunda berarti sawah ini masih aman. Mudah-mudahan nanti role model kalau misalnya jalan tol Denpasar Gilimanuk itu kembali di update, mudah-mudahan ada perubahan desain ya, biar tidak membabat sawahnya. Minimal nanti jalan tol itu berada di atas sawah menggunakan tiang. Jadi biar sawah-sawah ini masih bisa tetap lestari dan tidak terdampak proses irigasinya teman-teman. Seperti itu ya kalau dari Om Bro, mudah-mudahan dirubah rule modelnya. Nah, ini tempat untuk shoot video estetik asik di sini teman-teman. Tuh, widih, mantap ya, luar biasa. Oke teman-teman, di jam 7.53, semoga terlihat. Kita rest dulu di sini sambil menunggu Gunung Batu Karunya full view terbuka, dan Om Bro mau ngambil footage foto dulu teman-teman, estetik asik. Oke teman-teman semuanya, jadi seperti inilah ya footage aerial videografi suasana jalur lintas yang sedang kita lewati di pagi hari ini teman-teman. Jalur estetik asik yang berada di jalur lintas desa adat Pacung, perbatasan antara desa dinas Batu Haji dengan desa Kesiut teman-teman. Jadi jalur ini merupakan jalur favoritnya Om Bro bersama Superman, yang sering kali Om Bro lewati untuk menuju ke Jatiluwe area atau menuju ke area Pupuan. Jadi ini merupakan jalur estetik asik dengan panorama full persawahan seperti yang teman-teman bisa lihat di video. Dan jalur ini merupakan jalur yang dulu rencananya akan dilewati oleh jalan tol Denpasar Gilimanuk. Tapi syukurnya jalan tol Denpasar Gilimanuk itu nggak jadi, yang mana ini akan menjadi pro kontra juga. Ada yang butuh dengan jalur jalan tol Denpasar Gilimanuk, ada yang nggak butuh juga. Tapi kalau seandainya itu didesain ulang, kalau bisa setiap melewati persawahan itu biar ada tiangnya, sehingga tidak bisa atau tidak akan merusak ekosistem persawahan dan tidak merusak
sistem irigasi subak perairan yang ada di persawahan yang akan dilewati oleh jalan tol Denpasar Gilimanuk teman-teman semua. Jadi inilah dia ya footage aerial videografinya. Selamat menikmati dan nanti kita akan lanjut lagi perjalanannya teman-teman semuanya. Dan satu lagi, kalau teman-teman yang akan motoran atau mungkin teman-teman yang akan menikmati jogging atau sepedaan di jalur ini teman-teman, dipastikan teman-teman datang ke sini di pagi hari untuk mendapatkan full view panorama pegunungan yang ada di area Kabupaten Tabanan. Jadi nanti teman-teman dari sini bisa melihat panorama gunung estetik asik ya. 4 gugusan gunung yaitu Gunung Batu Karu dan kawan-kawan yang bisa teman-teman nikmati dari areal atau dari jalur yang teman-teman lintasi untuk menikmati suasana pedesaan di daerah Subak, Desa Adat Pacung, perbatasan antara Desa Batuaji dengan Desa Kesiut. Jadi bagi teman-teman nantinya yang akan sepedaan, goes atau mungkin trail run, nah teman-teman nanti Umroh harapkan tidak meninggalkan sampah atau tidak membuang sampah sembarangan kalau teman-teman sedang ngeres atau beristirahat di jalur ini teman-teman. Mari kita sama-sama jaga kelestarian alam, kenaturalan, persawahan, panorama yang estetik asik ini, dan semoga ini bisa tetap terjaga dan kita wariskan untuk anak cucu kita ke depannya. Oke ya teman-teman semuanya, jadi setelah kita tadi menerbangkan drone, dan itulah dia aerial videografinya yang estetik asik. Jadi memang Umroh sengaja prepare di bulan April ini untuk menuju ke Subak, Desa Adat Pacung ini, untuk melihat aerial footage yang estetik asik di sini teman-teman. Karena padinya sebagian juga sudah ada yang mau dipanen, sebagian ada yang sudah menghijau dan baru ditanam seperti itu. Dan jalur ini adalah jalur shortcut kalau teman-teman ingin motoran melewati jalur suasana pedesaan bersama klub motornya. Tapi pesannya Umroh satu, jangan blayer-blayer, harus tetap menjaga tata krama dan adab, karena adab lebih tinggi daripada ilmu, katanya Supermam. Jadi kita nggak boleh blayer-blayer. Kalau yang pakai knalpot brong, tahu knalpotnya brong, mungkin knalpotnya mahal atau ori, tapi nggak usah pakai blayer-blayer ya. Santai aja nikmati perjalanan seperti itu teman-teman. Jadi inilah dia Subak yang ada di Desa Adat Pacung, perbatasan antara Desa Batuaji dengan Desa Kesiut teman-teman. Jadi nanti dari Kesiut kita bisa langsung menuju ke daerah Rejase, bisa menuju ke Penebel, menuju ke Jatiluweh, atau ke Nyedoh Kopi dulu, atau mungkin teman-teman bisa menuju ke Timpak. Dari Timpak nanti teman-teman ke Desa Gadung Sari, dari Gadung Sari menuju ke Desa Wanagiri Kau, Kepupuan bisa juga, atau kembali lagi ke jalan Denpasar Gilimanuk menuju ke shortcut Pantai Soka untuk kembali ke Denpasar. Nanti Umroh nggak tahu mau kemana, yang pastinya Umroh akan eksplor beberapa jalur pedesaan dulu, dan nanti mungkin konten suasana pedesaan, kangen suasana pedesaan, ini Umroh jadikan 2 part biar nanti nggak terlalu panjang ya, dan teman-teman bosan nontonnya, kan juga biar ada yang ditunggu seperti itu. Wah gaya sekali, kayak sudah punya subscriber berapa aja Umroh. Ya mudah-mudahan masih ada yang senang dan terhibur dengan konten-konten perjalanannya Umroh ya. Dan inilah dia Subaknya teman-teman. Umroh mau lanjut sebat dulu, nanti kita akan lanjut lagi perjalanannya.
Oke teman-teman, jam 8.18 ya, kita lanjut lagi perjalanannya mumpung cuacanya sudah cerah teman-teman. Tadi pagi sempat mendung ya, tapi sekarang sudah cerah. Kita lanjut dulu eksplor suasana pedesaan lagi. Ya, ini tadi jalur persawahan yang teman-teman bisa lihat dari footage aerial ya. Sangat-sangat estetik asik. Dan ini merupakan jalur favoritnya Om Bro bersama Supermam. Dan pertama kali waktu itu Om Bro jelajahi jalur ini bersama si Gogo Pro teman-teman. Dan beginilah panorama yang bisa teman-teman nikmati. Sangat-sangat luar biasa, estetik asik. Tuh, wih, mantap. Oke, dari Subak Desa Adat Pacung menuju ke Desa Kesiut. Nanti Om Bro akan shoot lagi untuk teman-teman semuanya. Setibanya kita di daerah Gadung Sari ya teman-teman. Jadi nanti Om Bro akan lanjut lagi ke Gadung Sari. Kita akan lewat Subak apa ya namanya lupa, di daerah Gadung Sari menuju ke Desa Dalang. Nah tuh, jadi nanti kita akan lihat update-nya di sana, apakah padinya juga sudah sama seperti di daerah Subak Pacung ini. Dan mungkin nanti konten ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang ingin eksplor motoran Pulau Dewata Bali, karena padinya lagi cantik-cantiknya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu, nanti Om Bro sambung lagi di depan untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, jadi kita coba belusukan di jalur Subak Desa Kesiut nih teman-teman. Jadi kita masuk tadi di Jalan Bakuh namanya. Om Bro nggak tahu juga ini tembusnya kemana, tapi yang pastinya kita akan coba eksplor. Apakah ada jalur persawahan di depan, nanti kita akan lihat sama-sama. Oh, ada lapangan teman-teman. Kita coba dulu saja ya, eksplor ya kemana tembus jalurnya ini. Iya. Tadi itu rencananya Om Bro mau belusukan, masuk-masuk teman-teman, maunya biar nembus jalur persawahan yang di sini. Tapi kembali lagi, tadi kita sudah lewat sini, tapi kita kembali lagi ke sini. Tuh jalur persawahan ini teman-teman. Tapi nggak ketemu jalannya, nggak apa-apa, kita lanjut saja dulu ya. Perjalanannya menuju ke Desa Timpak, menyeberang ke Bendung Gadungan untuk menuju ke Desa Gadung Sari. Oke, kita lanjut dulu teman-teman semuanya. Dari Desa Kesiut ya, nah ini dia kantor kepala desa Kesiutnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang dari Kesiut nanti yang nonton kontennya Om Bro, kalau ada jalur-jalur Subak estetik asik seperti di Subak Pacung, mohon infonya. Kantor kepala desa Kesiut. Nah, tadi Om Bro masuk ke sini, maunya muter, nggak tembus ya. Mungkin kalau kita lewat utara itu ada jalur estetik asik. Silakan nanti teman-teman yang dari Kesiut coret-coret di kolom komentar. Oke, kita lanjut dulu teman-teman semuanya. Oke teman-teman, jadi saat ini kita akan eksplor sedikit Subak Uma Urip. Sudah panen padinya teman-teman di sini. Lang margi Pak. Lang margi. Dan seperti inilah teman-teman penampakan Subak Uma Urip di Desa Timpak. Padinya sudah dipanen, ada beberapa yang belum dipanen dan kita akan coba eksplor saja dulu. Nah ini belum dipanen. Selamat pagi Pak. Nah ini teman-teman, Subak Uma Urip Timpak. Jadi kalau teman-teman yang senang trail, run atau sepedaan, nah ini dia. Sayangnya di sini ada beberapa jalan di jalan Subaknya ini yang betonnya sudah mulai pecah ya. Semoga nanti desa setempat itu bisa memperbaiki. Nah ini dia Timpak, Gerbang Indah Serasi Timpak tuh teman-teman. Sawahnya sudah dipanen, beberapa ada yang akan dipanen dan sebagian sudah dipanen. Jadi seperti inilah update-nya di awal bulan April tahun 2026 ya. Nah, dan gunungnya sudah mulai tertutup awan teman-teman. Sayang sekali kalau misalnya pas lagi kebuka tuh estetik asik ya jalurnya di sini.
Oke, kita lanjut dulu menuju ke bendung, ke jembatan dam Gadungan. Nah, ini teman-teman, kalau sudah panen sawah itu di Bali biasanya ditumpang sarikan dengan bebek tuh. Estetik asik ya. Sini. Si Pak. Wih, jalurnya teman-teman ekstrem ya. Harus hati-hati teman-teman kalau ke sini. Tuh, ini dia jembatan yang berusia 100 tahun di Dam Gadungan. Iya. Estetik asik teman-teman. Tuh, wih. Mantap. Oke, sekarang Om Bro sudah tiba di Desa Gadung Sari teman-teman. Tuh, padinya juga lagi estetik asik ya di sini. Seperti yang teman-teman bisa lihat. Jadi bulan April ini mungkin di minggu depan ini teman-teman, kalau yang mau motoran mumpung dapat libur di kantornya, bisa coba jalurnya Om Bro untuk sesekali mencuci mata di sini teman-teman. Jalur estetik asik yang kita lewati tadi start dari Desa Batu Haji, Desa Kesiut, Desa Timpak, dan Desa Gadung Sari. Nanti kita juga akan eksplor Desa Dalang untuk melihat update-nya di sana seperti apa teman-teman. Sangat-sangat estetik asik, menenangkan hati dan pikiran. Nah, ini dia kantor kepala desanya, Desa Gadung Sari. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat ya, Desa Gadung Sari ini untuk teman-teman yang baru bergabung mungkin di channel DK6060 Bro, adalah salah satu desa yang cukup sepi teman-teman. Sepi sekali. Jarang sekali kita bertemu warganya tuh keluar duduk gitu. Sesekali ada, habis itu udah sepi lagi. Mungkin karena berkonsentrasi pada satu tempat, atau mungkin lagi berkebun mungkin jam-jam pagi ini teman-teman. Jadi terlihat agak sepi. Ya, kita lanjut lagi teman-teman. Ada jalur-jalur lain nanti yang akan Om Bro explore juga di sini. Sebelum nanti kita akan mengatur waktunya dulu. Pada saat jadwal surveinya Om Bro, nanti kita akan coba untuk eksplor jalur-jalur tersebut sebelum nanti kita buatkan konten. Jadi kalau ada yang bertanya Om Bro buat konten nih apakah sudah survei jalur? Ada yang sudah disurvei, ada yang dadakan teman-teman. Jadi nggak semua konten-konten yang Om Bro itu memang jalur-jalur yang sudah kita tahu, tapi memang ada beberapa jalur yang memang harus kita survei terlebih dahulu agar bisa tahu nih motornya bisa lewat atau enggak kayak gitu. Makanya kenapa Om Bro bawa Sibolo. Jadi kalau Om Bro emang ada niat survei, itu biasanya Om Bro menggunakan Sibolo ini agar memudahkan untuk putar balik kalau seandainya jalan belusukannya itu buntu atau tidak tembus seperti itu. Oke, kita lanjut dulu, nanti Om Bro update lagi di depan. Ya, sekarang kita akan menikmati kembali suasana persawahan. Apakah sawahnya sudah panen? Oh, belum teman-teman. Hampir panen. Nah, ini dia. Tuh panorama gunungnya, sayangnya tertutup teman-teman ya. Kita kesiangan nih teman-teman tuh. Widih, estetik asik. Jalur suasana pedesaan di Desa Gadung Sari menuju ke Desa Dalang teman-teman tuh. Estetik asik luar biasa.
Jadi seperti inilah update-nya di kesempatan awal April, di tanggal 5 April tahun 2026 untuk teman-teman yang nantinya rindu motoran di suasana pedesaan. Teman-teman bisa mengikuti jalurnya Omro. Nanti Omro buatkan pin maps-nya di deskripsi video ini teman-teman. Jadi nanti kalau Omro lupa buatin deskripsi pin maps-nya, silahkan diingatkan di kolom komentar ya. Kadang-kadang itu Omro tuh lupa, ternyata cuma buat tulisan deskripsi aja, padahal Omro sudah berjanji di video harus membuatkan jalur pin maps untuk rute yang kita lewati di video ini. Ya, namanya mungkin lupa saat editing atau lupa memasukkan, tolong teman-teman nanti bisa ingatkan di kolom komentar ya. Oke, jadi seperti inilah update-nya teman-teman di kesempatan pagi hari ini di jalur lintas Subak Mundok Pakal di Desa Gadung Sari menuju ke Desa Dalang. Dengan sangat sayang sekali Gunung Batu Karunya sudah tertutup oleh awan. Sebenarnya kalau full view terlihat, atau mungkin kita melewati jalur ini lebih pagi, itu kita bisa menikmati panorama Gunung Batu Karu yang cukup lebih besar terlihatnya kalau di pagi hari. Itulah anomalinya gunung-gunung di hampir semua sebagian besar wilayah yang ada di Indonesia. Kalau pagi itu terlihat besar sekali teman-teman, tapi kalau sudah siang, walaupun dia terlihat full view, dia terlihat agak menjauh. Itulah anomalinya ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman perjalanannya. Nanti kita akan eksplor jalur persawahan lagi di depan, dan kita akan lihat update-nya seperti apa. Dari Desa Gadung Sari, kita akan melewati perbatasan desa sepertinya nih, Desa Dalang teman-teman. Oke, jadi kita sudah memasuki Desa Dalang, dan Omro dapat info beberapa sawah di Tabanan nanti, karena akan ada ramalan, karena ada ramalan dari Badan Meteorologi atau BMKG akan terjadi kemarau panjang. Itu sawah-sawah itu tidak lagi akan ditanami padi, tapi akan ditanami jagung teman-teman. Jadi kalau tetua-tetua kita dulu ya di Pulau Dewata Bali, itu mereka melihat rasi bintang. Jadi kalau rasi bintangnya itu menandakan sesuatu, mereka lanjut tanam padi. Tapi misalnya kalau rasi bintangnya menandakan akan terjadi musim kemarau panjang, tetua kita tidak menanam padi tapi menanam jagung teman-teman, atau palawija seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Nanti di depan nanti Omro akan sambung lagi untuk teman-teman semuanya. Kita coba dulu terabasan ya, sekalian survei ya teman-teman. Ada jalur di sini yang selalu bikin Omro penasaran tembusnya kemana. Kita coba untuk survei dulu. Sepertinya jalur ini merupakan jalur tembus, biar kita tahu juga teman-teman. Tuh, wah ada gubuk estetik asik di sini teman-teman. Boleh nih kita nongki dulu sebentar, mantap. Tapi kita survei aja dulu teman-teman ya. Kita lihat dulu jalur ini tembus kemana. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, tembus pak. Buntu, oke. Kita coba lihat teman-teman. Katanya bapak yang tadi buntu. Siapa tahu ada spot estetik asik untuk nongkrong. Tuh kalau pakai boni enak teman-teman, ringan tuh jalurnya. Ih, cos. Iya, agak sedikit licin, dan di sini ada pura teman-teman. Puranya lawas banget ya. Oh, ada patung Budanya juga. Pura apakah nih teman-teman? Tuh, lawas banget. Jadi agak merinding teman-teman. Ada lambang Surya Majapahit juga ya. Wah, mantap nih. Ada pura teman-teman. Nanti coba kita tanya-tanya warga lokal ya. Pura apakah itu? Dan Omro sedikit merinding teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ya, permisi, numpang lewat. Jadi jalurnya buntu, rasa penasaran kita sudah terobati, dan kita lanjut perjalanannya menuju ke jalur utama lagi teman-teman semuanya.
Oke teman-teman semuanya, jadi kita tadi ketemu dengan seperti saung di sini ya. Kita mau ngeres sebat dulu di sini teman-teman. Di sepatu ada warga yang lewat. Om Bro mau tanya pura yang tadi kita ketemu di ujung jalan ini. Oke, kita lanjut dulu untuk ngeres-ngeres dulu sebentar sebelum kita lanjut lagi perjalanannya dari jalur Estetik Asik Desa Dalang menuju ke Desa Gadungan. Kita ngeres dulu sebentar teman-teman sambil menunggu warga lokal. Tadi kan Om Bro sempat mengikuti jalur yang ada di bawah sana, tembus ke pura yang ada patung Budanya. Itu pura apa? Coba sekarang Om Bro mau cari dulu di Google Maps, tapi kalau nggak ada, kita mau tanya-tanya sama warga lokal, sekalian kita sebat-sebat menikmati view persawahan di sini. Oke ya, kita sebat dulu sebelum kita lanjut lagi nanti. Oke teman-teman, hampir 15 menit kita tadi ngeres di saung yang ada di tempat atas tadi, tapi tidak ada warlock yang lewat teman-teman. Jadi ya, Om Bro lanjut saja lagi perjalanannya untuk eksplor jalur pedesaan lagi ya. Jadi kalau ada di depan sana ada warlock, kita tanya-tanya lagi teman-teman, apakah itu? Oke ya, kita lanjut dulu, nanti Om Bro sambung lagi di depan untuk teman-teman semuanya. Jalan turunan teman-teman, mantap, jos. Iya, mantap sih bolo. Kita eksplor lagi bolo. Oke, kita sudah kembali ke jalur utama. Oke ya, jadi dari Desa Gadung Sari tadi keluar ke Desa Gadungan, di pertigaan tadi Om Bro ambil ke kanan, itu signboard menunjukkan tembus ke Desa Jempinis dan Desa Sarin Buana teman-teman. Jadi nanti kita akan lihat di manakah tembusnya. Oh, Banjardinas ke timur tembusnya. Banjardinas ke timur. Oke, kita lanjut dulu teman-teman semuanya. Desa adat Jempinis, Subak Peninggal. Nah, kita wates sisi kelot Subak Peninggal. Apakah di sini ada jalur Subak lagi? Kita coba akan eksplor teman-teman semuanya. Sepertinya ada. Di sini ada villa teman-teman, bagus sekali dengan panorama persawahan. Dan di sini ada sawah terasiring juga di sebelah kiri. Dan di sebelah kanan juga ada sawah-sawah yang estetik asik. Tuh, Subak Ketime namanya. Subak Peninggal di Desa Adat Jempinis teman-teman. Seperti inilah update-nya di kesempatan pagi hari ini untuk teman-teman semuanya. Jalurnya juga, jalanan di sini juga sudah bagus ya. Jadi kalau teman-teman yang penasaran masuk-masuk dari jalur lintas Denpasar Gilimanuk di sebelah sisi utara, teman-teman bisa coba jalur-jalur yang ada di sini. Nah, ini kayaknya jalur Subak nih. Coba Om Bro ke sana dulu ya. Oke ya teman-teman semuanya. Maaf nih Om Bro merokok teman-teman. Tadi sempat berhenti dan diskusi sama warga yang ada di Desa Dalang, di Desa Adat Jempinis tadi. Kebetulan dipanggil Om Bro, berhenti dulu, berhenti gitu. Ditanya kabar, datang dari mana, dan sekalian diskusi untuk memajukan desa wisata yang ada di area Desa Dalang, Desa Gadung Sari, Desa Dalang, Desa Gunung Salak, Desa Wonogiri. Itu memiliki potensi alam pedesaan yang sangat asri dan natural, sehingga kita bisa berdayakan masyarakat lokalnya itu untuk mendapatkan penghasilan tanpa merusak ekosistem alam, untuk mengajak dan melestarikan alam budaya yang ada di desa-desa tersebut teman-teman. Desa Gadung Sari, Desa Dalang, Desa Gunung Salak nih sebentar lagi, dan Desa Wonogiri Kau. Om Bro kan udah sering kali eksplor jalur-jalur ini, memang memiliki potensi dan jalur-jalur estetik asik ya. Jadi seperti yang Om Bro sudah bilang tadi ke para warga, kalau misalnya 1 bulan aja umur nggak sempat, nggak dapet eksplor Tabanan, lihat suasana sawah itu kayak sakit kepala tuh di Denpasar seperti itu. Makanya Om Bro selalu membuatkan situasi update untuk teman-teman semuanya yang kangen dan rindu di suasana pedesaan, untuk menikmati suasana alam pedesaan yang masih asri dan natural di daerah Tabanan, khususnya di daerah Kecamatan Selamadak Timur nih teman-teman. Oke, sepertinya di depan kita sudah akan memasuki Desa Gunung Salak. Nah, Desa Gunung Salak kita akan lewat ke Subak
Kemetuk. Kita lihat di sana suasana update-nya seperti apa teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Oke teman-teman, jadi kita akan update jalur untuk menuju ke air terjun Tibu Sampi dan ke Subak Batu Timpli namanya, di Banjar Kemetuk Kanciane, Desa Gunung Salak teman-teman. Jadi di sini ada air terjun yang estetik asik, cocok untuk rendeman. Kalau teman-teman yang senang terabasan tipis-tipis, mungkin air terjun itu bisa menjadi finish point. Dalam nggak ya? Ada finish pointnya teman-teman untuk rendeman di daerah Desa Gunung Salak ini teman-teman. Tuh jalurnya. Jadi nanti kita akan lihat update-nya seperti apa di Subak Batu Timpli ya. Sebelumnya kita mampir dulu ke air terjun Tibu Sampi teman-teman. Oke, kita lanjut dulu update jalurnya untuk menuju ke air terjun Tibu Sampi. Kabas bulu, sip, wih mantap bulu. Jadi seperti inilah ya jalurnya untuk menuju ke air terjun Tibu Sampi. Kalau teman-teman bawa mobil itu ngepres sekali untuk satu mobil teman-teman. Tapi kalau teman-teman bawa motor kabasan atau bawa motor-motor seperti ini, motor-motor kecil ini masih aman untuk dilalui. Beat, Scoopy dan lain-lain teman-teman. Inilah dia jalurnya ya. Nanti Om Bro update lagi di depan. Air terjunnya bisa terlihat dari sini teman-teman. Kalau teman-teman motoran sudah bisa terlihat air terjunnya dari pinggir jalan ini. Dan inilah dia sungai atau parit yang mengalir ke air terjun Tibu Sampi. Nih. Dia jembatannya jebol nih teman-teman. Ya benar jebol no. Ya sangat disayangkan sekali ya. Iya. Kita akan ambil video dulu di sini teman-teman. Ya, dari sumber sungai air terjun Tibu Sampi teman-teman. Ini dia. Sayang sekali jembatannya jebol di sini. Semoga dari pemerintah desa setempat cepat mengatensi ya, agar tidak membahayakan para wisatawan atau pengunjung yang akan menikmati panorama air terjun Tibu Sampi dan Subak Batu Timpli. Oke, kita lanjut dulu teman-teman semuanya. Ya sayang sekali warungnya tutup teman-teman. Baru Om Bro mau ngopi di sini. Bu, ye, belum buka warungnya. Kita ke Subak Batu Timpli aja dulu ya, Pak. Melihat update-nya di sana teman-teman. Nanti kita ngopi di warung Subak di Sandan yang ada di bawah sana teman-teman. Tuh aliran sungainya ya masih natural. Tuh kenapa Om Bro bilang desa-desa di Selamadak Timur ini sangat memiliki potensi wisata alam yang sangat luar biasa untuk dikembangkan. Tapi bukan untuk dirusak ya, untuk dieksplor seperti itu. Dieksplor dalam artian untuk kegiatan-kegiatan wisata seperti misalnya motoran kayak gini teman-teman. Motoran off-road misalnya, atau ATV, atau mungkin semi-semi arung jeram gitu. Sangat-sangat luar biasa. Tuh. Itulah kenapa Pok Darwisnya harus lebih aktif ke depannya untuk membuat program-program wisata di sini. Nanti Om Bro juga bakal siap untuk bantu mempromosikan kalau sudah siap teman-teman. Itu kayak tadi itu spot-spot air terjun, bisa untuk rendeman, bisa untuk trail run. Kalau orang-orang yang senang lari itu bisa trail run di jalur-jalur seperti ini. Kayaknya estetik teman-teman. Iya, mudah-mudahan jalannya nggak buntu ya, nggak longsor, itu bisa dilalui. Karena jalur ini tembus teman-teman, dari Subak Batu Timpli nanti tembus ke daerah Sesandan. Iya, oke, mantap bulu. Jadi seperti inilah update jalurnya di suasana pedesaan di Kecamatan Selamadak Timur. Izin melintas Beli Yudi, fotografer dan tim pendamping desanya di Kecamatan Selamadak Timur ya kalau Om Bro nggak salah. Salam kenak-kenak dan rahayu ya kalau Beli Yudi nonton kontennya Om Bro. Seperti ini jalurnya teman-teman.
Dan nanti di depan kita akan melihat indahnya panorama persawahan di Subak Batu Timpli namanya. Jalannya licin ya, banyak lumut karena jarang dilalui teman-teman. Jarang sekali orang yang masuk ke jalur ini kalau memang nggak nekat untuk belusukan. Mereka ragu-ragu, apalagi bawa moge itu agak berat ya. Kalau bawa motor-motor kecil ya paling pas lah ADV sebenarnya, ADV 160 150 itu paling pas teman-teman kalau senang belusukan seperti ini. Oke, masih sebentar lagi kita akan tiba di Subak Batu Timpli teman-teman. Nah, ini di atas. Gas bolo, mantap. Iya, tuh, widih, estetik asik panorama persawahan di depan. Tuh Pak, ulang lagi. Tuh, Subak Batu Timpli di depan. Kita akan ngeres di depan sebat lagi. Oke. Si Pak. Nih teman-teman, ini mantap ya. Panorama estetik asik di Subak Batu Timpli itu. Ih, luar biasa. Tuh teman-teman. Inilah dia panorama persawahan di Subak Batu Timpli. Sangat-sangat estetik asik teman-teman semuanya. Waktu itu Om Bro sudah sempat ya terbangin drone juga di sini. Nanti teman-teman bisa lihat footage drone-nya yang singkat di sini teman-teman. Om Bro ambil nanti dari video tahun lalu ya kalau nggak salah ya, waktu Om Bro kesini bersama Supermam. Subak Batu Timpli dari Desa Gunung Salak, Dusun Banjar, Kemetuk, Kanciane. Tuh mantap ya teman-teman semuanya. Waktu itu Om Bro sama Supermam keres di sini teman-teman. Ini tempat keres nih. Oh, tuh, widih, estetik asik panoramanya. Kalau kita kesini mungkin 1 bulan ke depan sudah ada buah-buah padinya atau padi yang lagi cantik-cantik ya kata Supermam. Mungkin kita akan kesini sore ya, sembari kita melihat sunset. Kayak estetik banget teman-teman semuanya. Tuh, wih, mantap. Eksklusif pokoknya teman-teman. Tuh, estetik asik ya teman-teman semuanya. Ih, mantap teman-teman. Tuh, luar biasa. Inilah salah satu alasannya Om Bro ya, kenapa Om Bro tuh lihat kelapa dulu teman-teman. Pingin sekali menikmati suasana pedesaan seperti ini, refreshment kayak gitu teman-teman. Lang margi Pak. Tuh teman-teman, wih mantap. Mudah-mudahan di depan jalannya nggak buntu. Kalau nggak ada pohon tumbang atau jalannya jebol, kita bisa lewat. Kita akan menuju lagi ke jalur suasana persawahan lagi teman-teman. Iya, ayo bolu, ayo gas. Iya, ayo. Oke teman-teman, jadi kita lewat jalur sawah-sawah lagi nih teman-teman semuanya. Tuh, ini juga sawah-sawah di sebelah kiri. Wih, mantap ya. Dan dulu Om Bro mau cerita sedikit. Dulu waktu pertama kali Om Bro tembus ke Subak Batu Timpli itu Om Bro nggak lewat sini. Waktu itu Om Bro belusukan masuk gitu. Tiba-tiba tembus di Subak Batu Timpli itu teman-teman. Ketemulah sama Aji Dian namanya, yang mengarahkan Om Bro seperti itu.
Jadi memang waktu itu memang tidak direncanakan, asal-asal main masuk aja. Ketemulah dengan subak batu timpli yang estetik asik seperti tadi itu teman-teman. Nah di sini sudah ada villa ya, dan glamping seperti ini teman-teman. Iya, jalurnya jalan betonnya rusak dan villanya sepertinya nggak beroperasional ya. Sebenarnya kalau mau gitu dah dari mungkin 200 hektar sawah cuma ada satu villa yang dikelola bersama oleh warga atau warga adat seperti itu atau oleh subak. Jadi lebih teratur pariwisatanya, kita bisa jual mahal villanya dan hasilnya dinikmati sama-sama seperti itu. Itu yang belum tercipta sistemnya teman-teman di Bali. Mudah-mudahan nanti ada stakeholder yang mendengar apa kontennya Umbro ini, bisa bekerja sama ya untuk mengonsepkan nanti sama-sama kita buat suatu konsep yang tidak merugikan warga lokal. Nah ini juga ada warung tipat di sini teman-teman. Tuh di view sawah ini, wih mantap sekali teman-teman viewnya, estetik asik. Nanti di sebelah desa Gunung Salak ini ada desa Manikyang namanya. Desa yang sangat luar biasa juga, estetik asik teman-teman. Kalau teman-teman mau di sana ada air terjun juga, air terjun Singsing Angin, suasana persawahan yang eksotis. Mungkin nanti di konten part 2 ya, kita start nanti dari desa Gunung Salak, lanjut ke desa Manikyang, dan menuju ke sampai di desa Lumbung teman-teman, atau Wanagiri Kau lah dulu. Di desa Wanagiri Kau, dan kita akan lihat potensi alamnya di sana seperti apa. Dan nanti mungkin karena biar kontennya ini juga tidak terlalu panjang, Umbro akan akhiri konten perjalanan kita di part 1. Kebetulan sudah jam 9:30 karena Umbro ada janji juga di kesempatan hari ini untuk bertemu dengan teman dari Surabaya teman-teman. Jadi kita harus akhiri konten perjalanan kita untuk eksplor suasana pedesaannya. Semoga teman-teman semuanya tetap selalu terhibur ya dengan konten-konten perjalanannya Umbro ini, bisa dinikmati, bisa memberikan informasi positif, bisa memberikan energi yang positif juga. Dan tidak lupa Umbro doakan semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Oke ya, sekian dulu konten perjalanannya Umbro bersama si Bolo. Dan Umbro mohon doanya semoga Supermam bisa cepat sembuh biar bisa menemani perjalanannya Umbro teman-teman. Nah ini dia, kita akan tembus ke desa Dat Sandan ya, Sesandan gitu. Jadi sekian dulu ya konten perjalanannya Umbro. Nanti kita akan start melewati jalur ini di konten lanjutan part 2. Umbro cari waktunya dulu untuk belusukan lagi di waktu yang lebih pagi lagi, sehingga kita bisa menikmati panorama gunung yang estetik asik, full view, golden time-nya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel DK6060 Pro. Jangan lupa untuk follow akun Instagram, Facebook, dan TikTok yang Umbro DK6060 Pro. Sampai ketemu di konten perjalanan berikutnya.